Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Apelnya Dwi Putri ingin memberikan pengetahuan terkait coding dan kecerdasan artifisial atau KA. Karena sekarang ini kan sudah ada zaman berkaitan dengan iptek dan IT. Jadi dalam kurikulum terbaru itu sudah ada terintegrasi dengan yang namanya coding dan KA. Sebenarnya Bapak dan Ibu, bahwa coding dan KA itu sudah kita lakukan atau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan misalkan pasti sudah banyak dari zaman kita COVID itu kan sudah menggunakan namanya Google Classroom, menggunakan YouTube. Nah, itu semuanya salah satu contoh dari kecerdasan artifisial atau KA. Tapi belum diintegrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum tahu bahwa Bapak dan Ibu guru itu sudah menerapkan yang namanya kecerdasan artifisial atau KA atau buatan. Jadi pemerintah ini memprioritaskan adanya coding dan kecerdasan artifisial atau KA ini pada pembelajaran yang namanya terkait informatika, bisa juga dikaitkan dengan yang saintek seperti IPA maupun baik fisika, biologi, karena untuk menyiapkan generasi yang melek terhadap teknologi. Jadi dia Kemendikdasmen itu ingin bahwa peserta didik itu terampil dalam berpikir komputasional. Artinya berpikir dalam komputasional ini mereka bisa menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bantuan teknologi. Tapi bantuan teknologi itu tidak menggantikan yang namanya pembelajaran itu sendiri. Jadi dia cuma sebatas untuk membantu dalam kegiatan mereka untuk mendapatkan ilmu. Misalkan, zaman dulu kita kalau misalnya mau membuat presentasi bisa menggunakan pakai presentasinya pakai kertas. Sekarang sudah pakai PPT atau menggunakan ChatGPT atau menggunakan Canva. Jadi mereka tuh lebih kreativitasnya yang diunggulkan karena pada kepengennya pemerintah tahun ini atau pendidikan yang ingin diterapkan ini adalah kreativitas bukan cuma dalam bidang pengetahuannya juga, tapi dalam bentuk keterampilannya. Keterampilan ini bukan cuma keterampilan yang dalam bentuk ini juga keterampilan dalam ber-IT-nya juga atau dalam berteknologi. Terus pemerintah itu juga pengen adaptif terhadap perubahan karena seiringnya waktu bahwa terjadinya banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Yang dulunya pembelajaran itu harus cuma ada di dalam kelas. Sekarang pembelajaran sudah bisa menggunakan platform Google Classroom atau menggunakan dua arah, bisa di dalam satu ruangan maupun di dalam luar ruangan. Itu yang ingin diterapkan pada Kemendikdasmen dalam dunia pendidikan. Adapun untuk menyiapkan generasi ini pada coding KA ini sudah ada pada tingkatan SD, SMP, sama SMA maupun SMK. Jadi kalau misalkan pada tingkatan SMP, mereka itu pengen tahunya pemrograman berbasis blok, eksplorasi algoritma sederhana, pengenalan konsep KA. Tapi itu pun sebagai banyaknya gangguan ataupun permasalahan yang dalam setiap sekolah. Jadi diharapkan siswa itu tuh kenal dulu dengan konsep KA itu apa, kecerdasan artifisial, atau bisa juga kita buat apa, kecerdasan buatan yang digunakan untuk konsep pembelajaran, misalnya pembelajaran deep learning, pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, atau pembelajaran PBL, atau menggunakan metode atau model dalam pembelajaran. Nah, adapun metode pembelajaran pada coding dengan KA ini ada namanya plug dan unplug. Jadi siswa itu diharapkan bisa menguasai namanya plug dan unplug. Apa itu plug dan unplug? Jadi kalau dikatakan plug itu artinya menggunakan perangkat digital. Jadi di sanalah dia untuk berkreativitas dalam dunia teknologinya. Bisa menggunakan kayak kan anak sekarang sudah bisa membuat game tersendiri. Ada juga dia bisa menggunakan komputer ataupun laptop. Jadi
diharapkan pembelajaran itu bersifat joyful atau pembelajaran menyenangkan. Sedangkan tidak banyak sekolah kan pasti punya namanya teknologi. Ada pun sekolah yang minim akan teknologi. Jadi diharuskan sejalan dengan yang namanya unplug. Unplug itu pembelajaran yang digunakan tanpa menggunakan digital. Di situ jadi kreativitas siswa itu dibuat sendiri oleh guru-gurunya, atau bisa dibuatkan games yang jadinya plug menjadi unplug. Misalkan kayak puzzle ataupun algoritma gerakan. Jadi dalam proses pembelajaran itu tidak monoton untuk siswa itu tuh cuma mendapatkan ilmu dari pendidiknya doang, tapi mereka juga dapat bergerak aktif untuk pemahaman materinya sendiri. Jadi kan mereka diharapkan untuk berpikir kritis atau berpikir komputasional, artinya mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Tapi pembelajarannya bersifat joyful. Jadi apapun ada pula hubungan antara coding dan KA. Kalau misalkan yang saya pelajari itu coding itu artinya dasar untuk membuat pemrograman. Sedangkan kalau KA atau kecerdasan artifisial itu hasil dari pemrograman yang dibuat. Misalkan dalam pemrograman itu yang dibuat ini ada KA ini, misalkan pada teks kita sudah kenal yang namanya ChatGPT, Gemini, Prefecti, Grok atau Jasper atau Copy AI. Kalau tidak pada gambar, berarti kita bisa menggunakan namanya DALL-E. Untuk pembuatan video bisa menggunakan namanya Flickr, atau membuat lagu itu bisa menggunakan yang namanya Suno. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin salah satu menggunakan dalam proses pembelajaran, bisa menggunakan contoh alat-alat yang ada di sini. Misalkan mau mengubah gambar bisa menggunakan DALL-E atau menggunakan AI. Jadi kita tidak perlu lagi membuat gambar yang ribet, tapi sudah disediakan melalui platform contoh alat KA generatif. Adapun misalkan yang saya contohkan ini Perfecti. Jadi dalam ini kan ada KA bersifat teks ya, ada ChatGPT, Perfecti sama Grow. Jadi berdasarkan ini, kalau misalkan kita menggunakan saya contohkan pada teks ya, ada Perfecti, ChatGPT sama si Grow. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat modul ajar, kita bisa mencarinya melalui Perfecti, ChatGPT atau menggunakan Grow. Misalkan ini ada Perfecti dulu. Kalau misalnya ada latihan bahasa Arab ya Bapak dan Ibu. Jadi dia Perfecti ini berfokus pada menganalisis. Jadi dia fokus analisis untuk bidang akademik atau pendidikan. Jadi dia menganalisis semua soalnya dan jawaban pun dianalisis oleh dia. Jadi kita tidak perlu lagi untuk memberikan soal. Jadi dia sudah dijelaskan dengan cara terperinci. Misalkan saya contohkan terlebih dahulu ya Bapak. Misalnya Perfecti. Ini contoh dari bahasa Arab. Jadi kalau kita pakai Perfecti, dia itu akan menganalisis sendiri dari bahasa Arab ini. Jadi dia akan menjelaskan dari soal itu, dijelaskan penjelasannya sangat terperinci. Jadi kenapa jawabannya seperti itu, kenapa ada jawabannya yang A atau yang B atau yang C, kayak gitu. Itu yang dari Perfecti. Atau ini contoh yang keduanya tentang yang bahasa Arabnya tadi. Kalau misalnya tadi contoh soal ini
Terus nanti kalau misalnya kita copy, dia akan menjelaskan kunci jawabannya dengan terperinci kenapa jawabannya seperti itu Bapak. Itu yang namanya perfectivity. Kalaupun Bapak mau membuat modul ajar, itu pun bisa di ChatGPT, perfectivity maupun di Grok. Jadi kalau misalnya di perfectivity dia semuanya tuh bisa semua Bapak untuk membuat kayak modul ajar. Misalkan ada contoh ini Pak ya. Jadi kalau misalnya pada ChatGPT salah satunya misalkan buat RPP bentuk file untuk mata pelajaran informatika kelas SMP 43 nanti akan dibuatnya. Kalau misalnya pada ChatGPT dia bisa minta buatkan dalam bentuk dokumen, kita tinggal bisa anukan juga dalam bentuk dokumen Bapak. Jadi tinggal bentuk desain awalnya sudah ada, tapi tinggal kita kreativitaskan sendiri dalam bentuk menyesuaikan dengan konsep pembelajaran. Kalau misalkan antara ChatGPT, perfectivity ataupun si Grok, satu lagi ada Grok Bapak dan Ibu, itu semuanya contoh dari yang teks. Jadi kalau misalkan menurut April yang lebih bagus menganalisis itu ada perfectivity ataupun si Grok, karena kalau misalnya ChatGPT ini dia masih bersifat belum update, kadang dia tuh tidak real time. Sedangkan kalau misalkan kita copy di bagian perfectivity maupun di Grok, dia itu ini Bapak. Misalkan pada perfectivity dia membuat sendiri juga. Jadi Pak, yang membedakan antara perfectivity ada juga Grok ID sama ChatGPT. Kalau misalnya perfectivity itu dia biasanya menganalisis untuk proses pendidikan pembelajaran. Jadi dia lebih contoh menganalisis dan lebih terperinci. Sedangkan kalau pada ChatGPT dia biasanya bersifat kreativitas ataupun bisa dalam bentuk Word atau dokumen. Nah, sedangkan kalau pada Grok itu dia lebih real time. Artinya lebih real time itu yang lebih terupdate. Jadi kayak yang belum masuk di ChatGPT ataupun di perfectivity di Grok sudah sudah terupdate. Misalkan kalau di ChatGPT masih misalnya presidennya apa, sedangkan di Grok itu sudah terupdate presiden yang terbaru kayak gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kayak gini ini sudah dibentuknya dalam bentuk unduhan RPP. Dia tuh jadi salah satunya yang disampaikan cuma pada teks aja, ada perfectivity, Grok sama si AI. Tapi bisa juga kalau sekarang kan kita sudah ada akun belajar guru SMP ID ya Bu, Bapak dan Ibu, itu bisa menggunakan Canva. Kita sudah menjadi premium. Jadi kalau misalnya mencari gambar ataupun mencari media pembelajaran bisa menggunakan Canva kayak gitu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Good, Alfred. Aku sudah coba 3 dari itu ya, mulai dari ChatGPT, terus apa tadi itu yang saking sama yang kalau kayaknya lo lebih ini ya, lebih aktif ya. Iya, lebih bagus dibandingkan perfectivity sama ChatGPT. Iya, aku langsung coba pas buat modul ajar kelas 7 IPA
Pakai drop ya, punya kalau ada. Ya, kalau misalnya bawah dan di dropnya kurang duluan kan bisa direvisi ataupun bisa dijet-jet jadi Pak. Tadi Tapi ini berinci nih. Berinci. Oh, jadi kalau dari jet kan biasanya ada drop A itu, drop A ini Bu. Oh, drop A ya. Ya. Drop A yang ini. Langsung drop kom itu nah iya. Dapat. Drop. Iya. Ini aku ambil satu modul ajar ini kurikulum merdeka dapat langsung. Aku ambil, pindah menuju ke Word, aku analisis. Terus masuk ke aplikasi ini. Aku dulu ini langsung. Nah, terus saya pilih dan iya, mana format format langsung format iya, apa sama dengan Kalau misalnya dia langsung buat sendiri Bu. Sudah mulai dari pakai ini setiap ada pelajaran, kompetensi, KD-nya, udah pembelajarannya itu, materi pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya juga. Jadi kan disesuaikan dengan kegiatan proses pembelajaran kita dan tujuan pembelajaran yang disampaikan di dalam kelas. Itu lengkap ya satu semester. Tidak pakai guru lagu ya tahu dulu ya. Jadi kalau setahun. semakin banyak yang dituliskan di grup, berarti dia makin juga menganalisis lebih lengkap lagi dengan tergantung. Tapi kalau kita minta 14 tahun buat punya ya. Asik Jangan itu kan langsung tahun, tak modul ajar. Ya, terima kasih ya Bu April. Nanti Bapak Ibu nanti kalau untuk lebih mendalam lagi nanti ditanya langsung Pak. Ini saya juga Bapak Ibu kemarin ikut kursus bahasa Arab. Dia soal aku pindah gue langsung ke Perplexity. Jadi nilai saya tidak pernah di bawah 8, bocor 8. Lama-lama aku berhenti dewek. Kalau main ini bukan aku tambah pinter, tambah buyar aku Bu. Karena yang menjawab itu kan bukan aku. Bayangkan Bu, soalnya bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Indonesia dia bisa menganalisis aku lagi cuma sekedar bahasa Indonesia. Kecil urusannya itu. Ini percampuran antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia bisa dia menganalisis. Artinya kemampuan dia itu sangat luar biasa. Jadi memang tapi yang namanya chat itu Bapak Ibu AI itu dia ada unggul-unggulnya Bu. Ada unggul yang di bidang sini dia ada. Tapi bedanya Perplexity sama Grok itu dia apa lebih update kasus kejadian di Prabowo Muli kan kita sudah tahu kan Bu, mana cerita kejadian Prabowo Muli hebatnya nah ya seolah-olah cak mana lah ya sudah viral se-Indonesia ini barulah ngomongnya lain dulu kan. Oh jangan lah, masa kita tak menghargai ya, masa aku dalam arti kata kan kesalahannya tidak terkati itu kan namanya siswa itu kan memang wajib ditegur oleh gurunya, apalagi cuman hal macam itu. Nah inilah kadang-kadang galak. Nah sudah, kita lanjut lagi ke Pak Sofyan. Contohlah Pak Sofyan satu, kalau punya saya sudah Bu, sudah aktif punya saya. Siapa yang belum aktif sekarang? Pak, siapa yang belum aktif? Yang belum aktif siapa? Kalau yang lama
Di depan nih ada Ibu Rita, Ibu Rita be kita contoh ya. Ya. Ya sini lah, sini lah. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah dicontohkan satu, kakek lanjut adewe, kan? Kakek lanjut adewe. Jadi memang harus menggunakan